Jadi kali ini saya akan menjelaskan terkait apa itu gula pasir, gula jagung, dan gula stevia. Pertama, gula pasir. Gula pasir adalah sukrosa dalam bentuk kristal halus yang digunakan sebagai pemanis dalam rumah tangga, makanan, dan minuman, bersumber dari pemurnian tebu atau bit gula. Baik, adapun komposisi dari gula pasir yaitu di mana gula ini terdiri dari dua jenis gula sederhana yaitu glukosa dan juga fruktosa dengan perbandingan seimbang masing-masing 50%. Karena termasuk disakarida, gula pasir akan dipecah dulu menjadi glukosa dan juga fruktosa sebelum diserap oleh tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai efek dari mengkonsumsi gula pasir. Jadi seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, gula pasir itu mengandung sukrosa yang dipecah di usus halus menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, glukosa ini langsung diserap ke aliran darah dan cepat meningkatkan kadar gula darah. Nah, lalu hormon insulin kemudian membantu glukosa masuk ke sel tubuh untuk dipakai sebagai energi atau disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan di otot. Sementara itu, fruktosa sebagian besar diproses di hati dan fruktosa tidak langsung menaikkan gula darah, tetapi cenderung diubah menjadi lemak bila jumlahnya berlebih. Oleh karena itu, konsumsi gula pasir yang berlebihan bisa menyebabkan penumpukan lemak di hati, obesitas, bahkan diabetes. Kedua, ada gula jagung. Gula jagung adalah salah satu jenis pemanis yang sering disebut juga sebagai sirup jagung atau sirup jagung fruktosa tinggi yang banyak digunakan dalam makanan olahan dan minuman, bersumber dari pati jagung. Adapun komposisi dari gula jagung yaitu komposisinya di mana berupa campuran glukosa dan juga fruktosa, tetapi kandungan fruktosanya lebih tinggi, di mana jenis yang paling sering digunakan dalam makanan dan juga minuman adalah HFCS55 yang mengandung sekitar 55% fruktosa dan juga 45% glukosa. Oke, baik, karena tadi yang teman saya sudah katakan bahwa komposisi gula jagung itu ada 55% fruktosa dan juga 45% glukosa. Karena persentase fruktosa lebih tinggi, otomatis proses metabolisme itu akan lebih banyak dalam hati karena fruktosa di metabolisme di dalam hati, sehingga tidak bisa dikontrol langsung oleh insulin. Nah, hati itu akan mengubah fruktosa menjadi glukosa, asam urat, dan juga lipogenesis atau pembentukan lemak baru atau trigliserida. Otomatis jika dikonsumsi berlebihan, lemak itu akan berlebihan di dalam hati dan akan mengganggu kerjanya hati untuk mengatur gula darah, sehingga hati jadi kurang responsif atau tidak peka terhadap insulin, sinyal insulin. Selain itu, lemak juga akan menumpuk di otot dan juga jaringan-jaringan lainnya yang membuat sel insulin itu akan tertolak. Insulin itu ada, tapi sel-sel seperti sel-sel otot dan juga sel-sel hati itu akan menolak untuk membuka pintu untuk glukosa, sehingga tubuh itu akan merespon dengan mengeluarkan lebih banyak insulin dan lama-kelamaan terjadilah resistensi insulin atau dalam artian terjadi penolakan insulin di dalam tubuh secara kronis, kemudian muncullah diabetes tipe 2 dan juga obesitas. Yang ketiga ada gula stevia. Gula stevia adalah pemanis alami tanpa kalori yang rasanya 200 sampai 300 kali lebih manis dari gula biasa atau gula tebu, namun tidak mempengaruhi kadar gula darah, bersumber dari ekstrak daun stevia rebaudiana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komposisi dari gula stevia. Berbeda dari dua jenis gula sebelumnya, stevia tidak mengandung glukosa maupun fruktosa. Komposisi utamanya adalah glikosida steviol seperti steviosaid dan rebaudioside yang memberikan rasa manis tanpa menghasilkan kalori. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang efek gula stevia. Stevia zero kalori yaitu tidak menambah asupan energi. Yang kedua yaitu tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Cocok untuk penderita diabetes atau yang sedang menjaga kadar gula darah. Yang ketiga yaitu relatif aman jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, namun kalau berlebihan tetap tidak dianjurkan karena bisa memengaruhi metabolisme pencernaan. Baik, jadi kesimpulannya gula pasir lebih baik daripada gula jagung kalau dalam jumlah kecil, sedangkan gula jagung kurang sehat karena kandungan fruktosanya tinggi, lebih berisiko
menumpukan lemak pada sel dan meningkatkan resiko resistensi insulin. Dan gula yang paling sehat yaitu gula stevia karena tidak meningkatkan gula darah, tidak membebani hati, dan bebas kalori.